Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita sudah berbicara mengenai topik invalidasi emosi selama 7 sesi. Dan sekarang sesi yang ke-8. Dan kita secara khusus ingatkan kepada saudara bahwa invalidasi emosi itu barangkali bisa menjadi salah satu penyebab dari penyebab kehidupan manusia sekarang ini. Manusia menjadi seperti apa yang ada sekarang ini. Itu sebagian besar oleh karena pengalaman masa kecil di mana kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Dan emosi manusia itu ada emosi macam-macam, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk mengekspresikan akan keunikan pribadinya dan sebagainya. Seringkali tidak terpenuhi. Sehingga akibatnya manusia menjadi manusia yang bermasalah. Dan sekarang yang terakhir kita akan bicarakan khususnya yaitu kehidupan dari banyak orang Kristen yang entah kenapa meskipun percaya dengan pikirannya bahwa Tuhan itu mengasihi dia, tetapi tidak pernah completely percaya Allah itu betul-betul baik. Jadi mari kita pikirkan akan topik ini ya. Invalidasi emosi sekarang berkaitan dengan Allah. Dalam arti, meskipun kita percaya bahwa sebetulnya Allah itu abstrak, dan kita tidak sendirinya pada setiap kita lahir langsung kita itu berkenalan dengan siapa Allah. Oleh karena apa? Oleh karena pengenalan karena Allah itu melalui pengenalan melalui kedua orang tuanya. Di mana anak itu mengembangkan konsep-konsep mengenai Tuhan itu berdasarkan pengalaman dengan kedua orang tuanya. Dan jikalau kedua orang tuanya itu adalah orang tua yang baik, pada saat dia itu berbicara mengenai Tuhan itu baik, anak itu mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau anak itu hidup di dalam keluarga di mana kedua orang tuanya tidak saling mempercayai, di mana mereka banyak sekali pengkhianatan, suami dan istri, istri terhadap suami, suami terhadap istri, gitu ya. Pada saat Allah berbicara mengenai Allah yang baik, yang setia, anak itu tidak bisa untuk bisa membayangkan dan mengerti bahwa Allah itu baik dan setia. Oleh karena pengalamannya yang real itu adalah dengan kedua orang tuanya. Dan sekarang realita dalam hidup ini ternyata banyak sekali orang sejak kecil sebetulnya ada di tengah lingkungan keluarga yang memang tidak sempurna seperti kita semua ini. Tapi bukan hanya ketidaksempurna secara tanda petik wajar, masih understandable dan acceptable, tapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang itu tidak rasional oleh karena masalah. Jadi oleh karena banyak orang tua yang bukan cuma abusive tetapi juga abandon, ya meninggalkan anak-anaknya, mereka tuh lebih mementingkan dan diri sendiri sehingga mereka divorce, bercerai dan sebagainya. Bahkan kedua orang tua yang tanda petik itu di rumah itu abusive itu sampai dengan kata dan dengan perbuatan, dengan pukulan terhadap tubuhnya. Jika anak-anak itu merasa sebetulnya pada saat mereka itu berbicara mengenai Tuhan, mereka tidak bisa membayangkan bahwa Allah yang diperkenalkan oleh kedua orang tuanya itu adalah Allah yang baik. Oleh karena kebaikan itu mereka tidak familiar apa itu. Nah, sehingga akibatnya ketika mereka menjadi dewasa dan mereka sudah menjadi orang Kristen, mereka sebetulnya tetap tanda petik itu hanya mempunyai suatu sikap ambivalen, yaitu obligation saya memang harus menyembah Allah. Tetapi saya sebenarnya tidak menyukai dia. Sama seperti anak itu harus tetap berada dengan lingkungan keluarga orang tuanya. Oleh karena tidak bisa berdiri sendiri. Sejak kecil, ya papa mama yang kasih makan. Aku tidak bisa ditinggal di pinggir jalan sendiri.
Oleh karena aku harus tinggal bersama dengan kedua orang tuaku di rumah. Tetapi orang tuaku yang tidak mencintai aku. Nah, sehingga pada masa dewasanya, itu perasaan seperti itu juga hadir. Yaitu memang aku tidak bisa meninggalkan Tuhan. Aku harus menjadi orang Kristen. Aku harus percaya dan menyembah Dia. Tapi aku tidak begitu percaya kalau Dia adalah Allah yang baik. Jadi selalu muncul kecurigaan, suspiciousness. Bahwa jangan-jangan Allah itu punya hal-hal yang jahat yang sedang direncanakan pada hidupku. Jangan-jangan Dia sedang merencanakan hal barangkali mau menghukum aku. Oleh karena apa? Pengalaman dari kecil dengan kedua orang tuanya. Yang bagi anak itu tidak ada reasonnya. Kenapa ayah itu tiba-tiba itu melakukan ini? Atau ibu melakukan itu? Saya tidak bisa mengerti. Dan ternyata bisa dilakukan meskipun tidak ada reasonnya. Begitu juga dengan Allah. Sehingga selalu ada pikiran jikalau ada orang kena kanker, sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, dan kanker yang menggerogoti akan tubuhnya itu diderita sampai bertahun-tahun dengan begitu sengsaranya. Dan Tuhan ternyata tidak mendengar doanya. Jangan-jangan aku akan mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena Allah itu Allah yang tidak bisa dipercaya. Aku hanya wajib menyembah Dia. Obligation untuk tetap ibadat. Tetapi aku tidak percaya kebaikannya. Jadi invalidasi emosi ternyata relate langsung kepada konsep-konsep kita tentang Allah. Yang menyebabkan banyak orang yang sebetulnya itu tidak pernah bersuka cita dan mengucap syukur dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Dia hanya merasa kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak senang. Tetapi pengucapan syukur, sukacita itu bukan lahir oleh karena pengenalan akan Allah. Mari kita diskusi ini dengan Bu Esther. Ya Pak, kalau begitu, apakah orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah percaya bahwa Allah itu baik karena contoh hidup, yaitu kedua orang tua, itu juga sama begitu? Berarti kan mereka itu dalam pikirannya, mereka kan berpikir begitu. Seperti orang tua yang unpredictable. Itu juga Tuhan itu seperti itu. Tidak bisa dipredik gitu. Apalagi untuk bersyukur begitu. Kan sulit sekali Pak. Karena pengenalan terhadap Tuhan itu tidak ada yang dia rasakan itu personal. Jadi Tuhan yang mengasihi, yang betul-betul menjaga, memelihara, itu dia juga tidak rasakan gitu. Karena kenyataan hidup itu kedua orang tua itu bukan cuma mereka itu bertengkar terus, tapi dia juga menerima perlakuan-perlakuan yang unpredictable. Iya. Bagaimana itu, Jadi Pak? memang sulitnya kalau Tuhan itu abstrak dan Tuhan itu tidak menghadirkan diri langsung bisa menjadi pengalaman dari setiap anak. Kan enggak? Ya oleh karena itu anak itu hanya bisa melihat kaitannya, asosiasinya. Yaitu pengalaman dengan Allah yang memperkenalkan dia ke sekolah minggu, yang mengajak dia doa, ya, yang selalu bicara mengenai Tuhan Yesus, yang membaca Alkitab di Roma, tetapi orang tua yang cerai. Nah, orang tua yang abusive, orang tua yang kadang-kadang tidak reasonable sama sekali, yang tidak bisa mendemonstrasikan cintanya kepada Tuhan, itu menjadi cinta yang bisa dinikmati oleh anak dari orang tua kepada dirinya. Nah, hal itu yang sulit sekali oleh karena realita itu menjadi real sungguh. Begitu. Jadi bagaimana dong Pak kalau misalnya nih orang tua sudah memang sudah bercerai, apakah itu karena perselingkuhan atau sebab yang lain, damage atau kerusakan pada diri anak itu bagaimana mereka itu lalu membayangkan Tuhan Kalau membayangkan itu sulit sekali loh. Lalu bagaimana? Apakah anak itu lalu kemudian itu nanti kalau dia itu satu hari menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah dia itu langsung bisa berubah begitu? Atau mengubah akan
paradigma di dalam hidupnya. Nah, sebab psychological reality itu berbeda dengan spiritual reality. Nah, kalau psychological reality memang impossible. Tetapi spiritual reality itu menjadi esensi daripada kekuatan hidup kita. Itu Tuhan hadirkan. Sehingga tidak mustahil orang yang dulunya di tanda petik di brainwash begitu rupa menjadi Farisi yang hebat seperti Rasul Paulus bisa berubah. Nah, itulah yang menyebabkan kita percaya bahwa kasih karunia atau keselamatan itu sebenarnya anugerah. Nah, kalau sampai anugerah sudah dihadirkan, seharusnya modal untuk memulai membenayakan hidup ini itu juga hadir bersama-sama. Jadi kita tidak akan putus asa, tidak pesimistik, dan kita percaya penuh bahwa sebetulnya di dalam Tuhan, jikalau kita itu mau menghidupkan apa yang Tuhan sudah berikan, tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sampai kita berjumpa kembali di dalam sesi-sesi yang akan datang.